Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita akan membuat video tutorial konfigurasi routing statik dan backup dengan TFTP menggunakan paket Tracer menggunakan 3 router. Nah, jadi langsung aja kita buat topologi jaringannya yang terdiri dari router, switch, dan PC serta server. Jangan lupa juga kabelnya kabel strike, tetapi kalau untuk router dengan router menggunakan kabel cross. Nah, karena tadi di router kedua nggak ada port LAN-nya kurang, jadi jangan panik kalau misalnya nggak ada, pencet aja routernya itu. Nah, ini lupa ya guys, belum dimatikan. Nah, physical terus dimatikan dulu. Habis itu ini tuh dipindahin aja, terus pilih yang 1 CFE. Nah, dimasukin aja kayak gitu ya, kayak ini video. Dan kita lihat apakah portnya ada. Tada, ada kan pas Ethernet 2/0. Nah, jangan lupa pula kita untuk membuat IP gateway-nya, karena IP gateway itu termasuk ibaratnya rumah tuh dia gerbangnya gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini untuk IP gateway, IP PC dan server kita cepetin aja biar nggak makan waktu banyak. Nah, jangan lupa pula masukkan IP untuk setiap masing-masing PC dan servernya agar nantinya dia terhubung. Nah, di sini untuk tiap-tiap router kita ganti namanya. Nama saya Mega, terus yang kedua ini nama idola saya Black, itu loh abang Black yang di Thailand yang ganteng itu. Terus yang ketiga ini nama panjang saya Ananda. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan perintah pada router. Pilih CLI, kemudian no atau bisa disingkat dengan N, kemudian enable singkat dengan N, konfigurasi terminal. Selanjutnya hostname. Nah, hostname ini nama router yang kita ubah tadi. Oke, saya yang router pertama hostname Mega karena yang router awal namanya Mega. Setelah itu LAN console 0. Kemudian password. Nah, jangan sampai lupa untuk password. Jadi kita buat yang simpel-simpel aja. Kayak saya di sini contohnya Mega 1234. Setelah itu login, lanjut dengan exit. Nah, setelah itu kita akan perintah selanjutnya yaitu enable secret gitu ya. Nah, enable secret, kemudian masukkan password yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya yaitu service password garis penghubung encryption. Nah, jika sudah, banner mode. Nah, banner mode ini adalah tempat untuk kalian membuat pesan. Jangan lupa banner mode spasi tanda pagar. Nah, baru ketik pesan yang ingin kalian sampaikan, kemudian pagar, enter. Nah, setelah itu exit. Langkah selanjutnya kita membuat konfigurasi terminal lagi. Nah, baru memasukkan internet INTFA 0/0. Lalu masukkan IP address di gateway yang router pertama. Punya saya 130.140.2. Nah, subnet masknya 255.255.0.0. Kenapa 00? Karena dia kelas B. Kemudian no shutdown agar bisa dijalankan. Nah, setelah itu exit. Nah, masukkan kembali INTFA yang di kabel router yang terhubung ke router kedua.
IP address 190.190.20.3. Nah, subnet masknya sama 255.255.0.0 karena menggunakan kelas B. Nah, kemudian no shutdown. Setelah itu exit. Nah, masuk ke bagian IP root, kita masukkan IP address yang gateway router kedua dan gateway router ketiga, karena ini perintah di gateway router pertama. Punya saya 130.100.0.0. Kenapa titik nolnya itu ada 2? Karena IP yang saya gunakan ini adalah IP kelas B. Fast Ethernet 1/0 karena yang router pertama terhubung dengan kabel yang fast Ethernetnya 1/0. Lanjut IP root yang gateway ketiga 185.30.0.0. Subnet masknya juga dibuat fast Ethernet 1/0. Kemudian exit. Setelah itu WRMEM. Nah, WRMEM ini fungsinya untuk menyimpan data-data yang telah kalian buat. Nah, selanjutnya kita akan membackup perintahnya copy running garis penghubung config. Jangan lupa TFTP agar dia tersimpan di TFTP. Kemudian masukkan IP server yang di router pertama ini 130.100.40.4. Tidak perlu masukkan subnet mask. Kemudian bikin namanya, contoh punya saya mega backup. Tunggu sampai dia selesai. Nah, sudah selesai, itu dia sudah tersimpan ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat apakah yang data-data yang kita buat tadi sudah ada. Perintahnya show running garis penghubung config. Nah, enter. Nah, ini dia sudah ada IP-nya serta pesan-pesan yang kita buat tadi. Nah, karena router pertama sudah selesai, mari kita masukkan perintah pada router kedua. Perintahnya masih sama, no, kemudian enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, yang membuat beda ini hostname-nya ya teman-teman. Di sini router kedua saya namanya Bright, hostname Bright. Setelah itu line console 0, kemudian password. Nah, jangan lupa masukkan passwordnya. Di sini password saya Bright123. Kemudian login agar nanti pas kita masuk kita login ke password yang telah kita buat. Kemudian exit. Kemudian enable secret password yang kita buat tadi. Setelah itu service password garis penghubung encryption. Nah, lanjut banner motd. Nah, banner motd ini untuk tempat pesan kalian. Di sini saya buatnya Thailand karena bang mereka dari Thailand. Nah, setelah itu exit, kemudian konfigurasi terminal. Setelah itu INTFA yang terhubung di router kedua itu 0/0. Masukkan IP address gateway router yang kedua. Di sini punya saya 150.110.50.11. Jangan lupa subnet mask yang kelas B. Nah, setelah itu no shutdown agar bisa dijalankan. Lanjut exit. Masukkan lagi fast Ethernet yang terhubung ke router pertama dulu ya. Itu FA1/0. IP address-nya
Yang kedua ini 190.90.20.4. Jangan lupa juga subnet mask, kemudian no shutdown, exit. Lanjut masukkan fast ethernet yang terhubung ke router kedua. Itu dia kabelnya terhubung fast ethernet 2/0. Masukkan IP address 191.40.15.6. Subnet mask jangan lupa yang kelas B. Lanjut no shutdown. Setelah itu exit. Nah, lanjut kita ke bagian IP route. Masukkan IP gateway yang pertama dan IP gateway router yang ketiga. IP yang pertama 130.100.0.0 karena dia masih menggunakan kelas B. Jangan lupa membuat subnet mask-nya juga. Nah, di sini fast ethernetnya itu 1/0 karena kabel yang ke router pertama itu 1/0 dan IP route router ketiga. Di sini punya saya 185.160.0.0. Subnet masknya 255.255.0. Nah, fast ethernetnya 2/0 karena kabel yang terhubung untuk ke router ketiga itu fast ethernetnya 2/0. Kemudian WRMM untuk menyimpan data. Nah, oke. Kita akan membackup copy running, garis penghubung config, jangan lupa TFTP. Kemudian masukkan IP address pada server router kedua. Di sini punya saya 130.110.50.13. Lanjut. Nama yang ingin kalian backup itu di sini punya saya break backup. Nah, tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah kita akan melihat data yang tadi telah kita simpan. So, running garis penghubung config. Enter. Nah, ini dia data-data yang telah kita buat. Nah, oke, jika selesai, kita akan memasukkan perintah pada router ketiga, CLI. Perintahnya masih sama, no, enable, konfigurasi terminal. Kemudian hostname yang kalian buat. Nah, contoh punya saya di sini Ananda. Saya pakai 123 lagi ngeblank kemarin itu. Lanjut line console 0. Masukkan password. Jadi buat password itu nggak perlu susah-susah. Nanti kalian nggak ingat. Password saya Ananda 123. Kemudian login. Setelah itu exit. Nah, lanjut enable secret. Masukkan password yang kalian buat tadi. Kemudian service password garis penghubung encryption. Setelah itu, nah, jangan salah menulisnya ya teman-teman, karena kalau salah pasti dia bakal invalid. Yang kelebihan huruf atau hurufnya kekurangan itu pasti bisa salah invalid. Nah, kita ulang. Nah, bisa kan? Kemudian banner mode tulis saja pesan apa aja, terserah kalian, bebas. Setelah itu exit. Nah, masuk ke konfigurasi terminal. Masukkan fast ethernet yang gateway router ketiga. Contoh punya saya 185.30.10
5, masukkan subnet mask yang untuk kelas B. Karena di sini kita masih menggunakan kelas B. Oke, lanjut no shutdown agar nantinya dia bisa dijalankan. Setelah itu exit, kemudian masukkan fast Ethernet 1/0 karena kabel yang terhubung ke router kedua itu 1/0. Lanjut masukkan IP address-nya. Di sini punya saya 191.40.15.7. Jangan lupa masukkan juga subnet mask. Lanjut no shutdown. Nah, jika sudah exit. Oke, masuk ke bagian IP route. Masih sama, kita masukkan gateway yang router pertama dan router kedua. Nah, jadi di sini IP saya 130.100.0.0 karena masih menggunakan kelas B. Subnet mask, kemudian fast Ethernet 1/0 karena yang terhubung itu kabel 1/0. Lanjut IP route router yang kedua 150.110.0.0 subnet mask, kemudian fast Ethernet juga sama 1/0. Setelah itu exit. Lanjut URMEM untuk menyimpan data yang telah kita buat. Kemudian kita akan membackup data-data kita. Copy running garis menghubung config TFTP. Selanjutnya masukkan IP address pada server router ketiga. Nah, contoh IP punya saya di sini itu 185.30.10.7. Jadi di sini nggak perlu menggunakan subnet mask. Lanjut bikin nama yang ingin kalian backup. Saya Ananda Backup. Kemudian jika selesai kita akan melihat data yang telah kita buat. So running garis penghubung config. Nah, jadi ini data yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mengirimkan pesan yang berbeda IP. Oke, sukses. Kita akan coba lagi. Violet. Nah, kalau Violet ini nggak usah takut, itu bukan gagal ya, mungkin dia masih menghubungkan. Masih Violet lagi, nggak apa-apa, coba lagi. Nah, sukses. Nah, jika sudah, kita akan melihat data backup yang kita buat tadi apakah sudah tersimpan di TFTP. Caranya klik server, kemudian pilih service TFTP. Nah, di sini punya saya sudah muncul Mega Backup, berarti sudah tersimpan. Di router kedua juga begitu, pilih server. Nah, sudah ada break backup. Ini kita akan lihat server yang ketiga, TFTP Ananda Backup. Nah, jadi itu tutorial dari saya. Selamat mencoba. Jungle.